Lihat, apabila mereka menceritakan tentang Sohib Mirbat, mereka belum sadar kalau mereka mencatat nama seorang yang tidak ada pada zamannya. Hebatnya ini Muhammad Sohib Mirbat. Dan saya kalau dipertemukan dengan sejarawan Mirbat, sejarawan Difar, saya yakin orang Difar dan orang Mirbat sejarawannya itu akan langsung sadar kalau sudah bertemu dengan saya. Apabila saya berikan algoritma dari sosok Sohib Mirbat ini, sejarawan Difar, sejarawan Mirbat, sejarawan Hadramaut akan langsung sadar bahwa ada masalah dalam kesejarahan, terutama kesejarahan nasab daripada sadah-sadah mereka ini, terutama yang berkaitan dengan klaim glorifikasi dari keluarga Ba'ali dalam ilmu pengetahuan, dalam tasawuf, dan dalam peran-peran kesejarahannya di masa itu yang berkaitan dengan politik, sosial, dan sebagainya. Bahkan saya sekarang sedang mencari orang yang bisa mempertemukan saya dengan para pakar-pakar sejarah di Yaman agar mereka tercerahkan. Yang saya ingin ketemukan adalah para pakar-pakar sejarawan yang tidak ada kaitan dengan Ba'alawi, yang insya Allah apabila dia itu bisa bertemu, maka itu akan langsung gampang sadar daripada orang-orang yang mempunyai subjektivitas dengan kalangan Ba'alawi. Dan saya meyakini itu, apabila algoritma ini sedikit dibuka, sadar mereka dengan itu, maka sejarah Yaman hari ini yang terbentuk begitu kokoh akan rungkat. Bukan hanya sejarah nasab Ba'alawi, tapi sejarah Yaman, sejarah Mirbat yang hari ini ada, rungkat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami muliakan, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Dunyo Akhirat. Sak bejo bejane wong kang lali, isih luwih bejo wong kang eling lan waspada, dan tetap NKRI harga mati. Akhir zaman ini betul-betul menyita perhatian kita semua. Dan hari ini banyak sekali fenomena-fenomena, penemuan-penemuan yang di situ itu membelalakkan mata kita semua. Seseorang yang kita anggap itu luar biasa, ternyata kebohongan isinya. Makanya agar selamat dari fitnah, perbanyak literatur. Ini penting, karena literatur semakin banyak ini menjadi mukobalah atau pembanding untuk kita semua. Untuk menyelamatkan kita tentunya. Jangan kaku, jangan saklek. Di Indonesia sebenarnya banyak orang atau publik figur yang memiliki nasab atau keturunan dari tokoh terhormat yang luar biasa. Seperti Asri Welas yang merupakan keturunan ketujuh dari Pangeran Diponegoro. Maya Estianty, mantan istrinya Ahmad Dhani. Beliau adalah cicit dari Hos Cokro Aminoto. Dian Sastrowardoyo yang merupakan cucu dari pahlawan nasional, sekaligus mantan Menteri Luar Negeri ketujuh, dan masih banyak yang lainnya. Namun kebanyakan dari mereka enggan memberitahu nasab mereka kepada khalayak, kecuali ada sesuatu hal yang memaksa. Alasannya karena khawatir mereka akan mencoreng nama baik leluhurnya. Ini seringkali kita mendengarkan seperti itu. Takut seumpama mereka berperilaku yang menyimpang dari apa yang diajarkan leluhurnya. Dan ini tentunya akan mencoreng. Misalnya ada orang yang diketahui sebagai keturunan Diponegoro yang melakukan korupsi atau tindakan kriminal, maka nama leluhurnya akan tercoreng. Seseorang yang biasa tetapi dia punya leluhur orang yang luar biasa dan disegani, maka ia akan mudah mendapatkan jabatan, keuntungan, dan naik derajatnya karena nasabnya. Tetapi jika ia melakukan kesalahan, maka nama leluhurnya pun akan ikut salah. Ini yang menjadi penyebab anak keturunan pahlawan nasional pun
tidak mau dicatutkan nama leluhurnya. Dalam kasus yang sama itu ada keturunan Nabi Muhammad SAW yang biasa kita sebut sebagai Sayyid dan Syarif. Di antara mereka itu ada beberapa golongan berdasarkan karakternya. Yang pertama adalah golongan yang tidak mengatasnamakan dirinya keturunan Nabi Muhammad SAW. Alasannya mereka tidak mau menggunakan nama gelarnya karena mereka khawatir kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, maka Nabi Muhammad SAW akan ikut tercoreng namanya. Karakter kedua yaitu yang tidak terlalu cinta Nabi Muhammad SAW, ya, tapi menggunakan nama Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan dirinya. Biasanya mereka itu orangnya biasa-biasa saja, tetapi biar mendapatkan pengikut maka kegiatan dan perkataannya selalu mengarah kepada bahwa saya keturunan Nabi Muhammad SAW. Maka orang-orang awam akan mendukung dia habis-habisan. Dan ini sering di akhir zaman itu kita melihat fakta seperti itu. Ceramah golongan yang palsu biasanya menekankan kemuliaan keturunan Nabi SAW dan statusnya yang sakral. Orang awam pasti akan terpedaya karena menurut orang awam buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Maka jika mereka pasti akhlaknya akan meniru Nabi Muhammad SAW. Kira-kira pemahaman orang awam seperti itu. Sehingga dengan itu yang palsu akan mendapatkan akses ekonomi, akses kekuasaan, sampai akses banyaknya pengikut. Walaupun secara genealogis dia memang bagian darinya, tapi secara definitif dia tidak memiliki itu semua. Golongan yang paling nista adalah mereka yang mengaku sebagai bagian dari keturunan Nabi Muhammad SAW untuk kepentingan hawa nafsunya. Namun sejatinya di dalam darahnya tidaklah mengalir setetes pun darah Nabi Muhammad SAW alias palsu. Secara uji pustaka maupun uji ilmiah DNA mereka tidak terkonfirmasi. Di Indonesia ini lazim terjadi karena masyarakat kita minim literasi dan hanya melihat seseorang dari covernya saja. Kalau ada presiden pasti anaknya ikutan, saudaranya ikutan, istrinya ikutan, semua kerabatnya akan jadi pejabat dan politisi. Di tengah masyarakat feudal yang awam akan melihat sosoknya dari garis keturunannya atau keluarganya dan bukan dari kualitas atau kinerjanya. Inilah yang secara sistematis akan menciptakan masyarakat yang bobrok. Karena mereka yang memiliki kepentingan sosial politik wajib mempertahankan kebodohan dan keawaman masyarakat agar tetap bisa dipilih. Kalau masyarakat jadi pintar, tentu mereka tidak akan dipilih. Menurut kitab karya Imam Al-Ghazali yang berjudul Bidayatul Hidayah, ulama itu pasti ada yang jahat atau yang biasa disebut dengan ulama su'. Mereka adalah ulama yang tidak memiliki integritas dan tanggung jawab intelektual dan hanya mementingkan duniawinya. Ulama yang jahat itu ciri-cirinya, yang pertama hartanya banyak dari ceramah, yang kedua membanggakan ilmunya, yang ketiga suka pamer jumlah pengikutnya, yang keempat merasa dirinya spesial karena gelar atau keilmuan tertentu. Perlu kita ingat, kita ini hidup di akhir zaman dan di zaman akhir, dan di akhir zaman itu ada yang namanya Dajjal. Ia bisa membalik yang jahat menjadi seolah-olah baik dan yang baik menjadi seolah-olah jahat. Maka dari itu kita harus berhati-hati
Lalu bagaimana cara membedakannya? Perbanyaklah ilmu, kuatkan iman, baca semua literatur, kemudian bandingkan. Maka sedikit demi sedikit pasti kita akan tercerahkan. Makanya pentingnya kita selalu mencari ilmu dan selalu mencari ilmu untuk mengikis kebodohan di dalam otak kita. Dan hari ini kita semua disuguhkan fakta, fenomena tentang adanya indikasi ulama sok. Bahkan tidak segan-segan mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, sebagai cucu Nabi, bahkan setetes pun dari uji genetika mereka tidak nyerempet-nyerempet babar blas. Dan ini fakta. Dan ini menjadi perenungan kita semua. Menjadi pemikiran kita semua untuk selalu berhati-hati di zaman akhir ini. Memperbanyaklah literasi ilmu agar kita jadikan sebagai bahan mukobalah pembanding untuk menapaki dunia agar kita selamat. Terima kasih, tetap NKRI harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.